Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program talk show terbaru dari Silampari TV, Begesa Behame. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, informatif, inspiratif, dan juga edukatif. Pemirsa Begesa Behame, tanggal 14 Februari 2024, warga negara Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat pilihan mereka yang tentu saja akan membawa suara rakyat 5 tahun ke depan. Kandidat-kandidat terpilih pun telah kita ketahui. Salah satunya adalah sosok yang sangat penting dan telah mendedikasikan diri untuk kemajuan dan perkembangan kota Lubuk Linggau. Sosok yang sangat merakyat, tentu saja dicintai oleh rakyatnya. Beliau adalah Wali Kota Lubuk Linggau 2 periode 2013-2023 yang berhasil melaju ke Senayan untuk menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Untuk itu, Begesa Behame untuk episode perdana kali ini mengangkat tema Wang Linggau ke Senayan. Dan pemirsa Begesa Behame, inilah Bapak Haji SN Prana Putra Sohe. Assalamualaikum Pak Nanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Dan selamat datang di Begesa Behame. Ini adalah episode spesial. Kita juga mengundang bintang tamu yang super spesial, yaitu Pak Nanan. Pak Nanan, saya mewakili keluarga besar Silampari TV ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Nanan sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Lalu apa sih perasaan dari Pak Nanan sendiri pada saat mengetahui bahwa SN Prana Putra Sohe berhasil mendapatkan kursi dan melaju ke Senayan begitu? Ya, tentu yang paling utama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Yang Maha Kuasa lah yang memberikan yang terbaik ya buat saya, dan ini suatu kebanggaan buat saya juga pribadi ya, dan juga keluarga besar, karena memang selama ini kurang lebih 15 tahun ya berkecimpung di dalam pemilihan eksekutif ya. Termasuk juga lika-liku hidup saya sendiri itu hampir 30 tahunan itu bergelut di dunia eksekutif. Ya, dari pemilihan bupati, wali kota, ya, sampailah saat ini. Yang penting adalah rasa syukur begitu ya Pak ya? Ya. Rasa syukur yang udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata begitu. Oke, Pak Nanan, ini kita ada juga pertanyaan dari netizen begitu ya, yang tentu saja kebanyakan mayoritas dari warga Kota Lubuk Linggau yang begitu mencintai sosok Pak Nanan ini. Tapi ada pertanyaan seperti ini Pak Nanan, biasanya kalau dari wali kota, bupati, itu pasca masa bakti habis begitu, biasa ke Sumsel 1 dulu nih Pak Nanan. Tapi apa yang memotivasi seorang Prana Putra Sohe langsung tembak nih ke Senayan begitu? Ya, karena kita ketahui bahwa jadwal daripada proses tersebut diawali dengan pemilihan legislatif dan pilpres di bulan Februari. Betul. Dan untuk pemilihan kepala daerah sendiri atau pilkada itu 27 November begitu nanti. Ya Pak ya, betul. Dan saat itulah saya menentukan sikap untuk berusaha untuk mengikuti mana yang lebih dahulu, yaitu adalah pileg begitu ya. Sekalian mengambil momen begitu ya, Pak ya, mana yang. Dan sebenarnya juga gitu. Untuk pilkada ini atau menjadi kepala daerah lagi, bagi saya sudah cukup ya. Betul. 2 periode begitu ya Pak ya. Ya, 1 kali pernah mencoba jadi wakil, betul. Pernah mencoba menjadi wali kota. Ya. Artinya saya pernah mencoba. Betul. Dan alhamdulillah semuanya bisa dijalankan amanahnya, walaupun ada tentu yang kurang-kurang. Dan maka dengan itulah saya bersama istri juga akhirnya memilih sikap untuk ya sudah, kita tidak usah terjun di dalam dunia pilkada lagi begitu, pemilihan eksekutif ataupun kepala daerah. Ya, kita coba di pemilihan legislatif lah gitu. Ini adalah pengalaman pertama Pak Nanan begitu ya ke
legislatif begitu ya. Lalu kita ingin tahu cerita di awal, pasti banyak sekali pergesekan, terus ya up and down gitu kan. Pada saat sebelum pemilihan, apa yang terjadi di dunianya seorang Prana Putra Sohe yang sebelumnya menjadi wali kota Lubuk Linggau, akhirnya pengen memiliki pengalaman lain begitu ya? Gitu. Ya, saya pikir mirip-mirip lah ya. Oke. Walaupun kata orang memang berbeda kalau pemilihan eksekutif maupun legislatif atau pilkada dan pileg ya. Tapi kalau saya kemarin optimis bahwa apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan koridornya ya. Oke. Koridornya. Jadi saya tidak ada hal yang saya pikir sangat luar biasa itu tidak. Nah, cuman perbedaannya tentu saja ada. Oke. Ya perbedaannya kalau pileg khususnya yang kemarin baru dilalui itu sangat luar biasa. Oke. Bahwa tidak ada juri di situ. Betul. Tidak ada wasit di situ. Semuanya orang bisa melakukan apapun. Betul. Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi ini yang sangat luar biasanya. Ya kita tahulah ya, banyak orang yang tidak perlu ditusuk, Betul. tidak perlu minta tusuk, ternyata suaranya ada gitu kan. Oke. Nah ini juga yang sangat luar biasa di pileg ya. Tapi kalau di pilkada sulit begitu. Betul. Nah pilkada wasitnya sangat ketat. Oke. Wasitnya itu dari kandidatnya sendiri, tim-tim suksesnya yang juga sangat terlibat di dalam hal itu tersebut. Nah, kalau di yang kemarin kan wasitnya semuanya pada ikut, Betul. tanda petik ikut berjamaah. Berjamaah gitu ya. Tanda petik ya. Nah, itulah kira-kiranya. Oke, nah perbedaan antara pileg dan pilkada begitu, dan ini adalah pengalaman pertama Pak Nanan begitu ya, untuk apalagi ini langsung nembak DPR RI begitu, di mana kandidat-kandidat ada yang pernah berapa kali begitu. Apakah muncul ketakutan-ketakutan tersendiri yang atau kekhawatiran ini kira-kira bisa nggak ya, atau seperti apa? Tidak juga, saya tetap optimis saja. Cuman hanya masalah besar kecilnya suara yang kita dapat saja. Oke. Itu yang menjadi pemikiran kita. Tapi saya punya target dari awal ya, cukup sesuai dengan target. Betul. Bahwa 100 juga sudah cukup. Oke. Dan alhamdulillah saya dapat Lebih 103. begitu ya. Oke. 103 dan itu bisa posisi aman. Oke. Posisi aman yang dicari. Betul. Karena dari 8 kursi itu kita nomor 5, artinya posisi yang tidak aman tuh yang nomor 7, nomor Betul. 8 Itu genting sekali yang begitu genting ya. sekali dan itu mesti ekstra kerja keras, walaupun sudah pileg juga harus memang harus ekstra lebih keras lagi. Dan saya bersyukur karena juga istri saya juga ikut mencalonkan sebagai DPD RI, mendapatkan suara yang signifikan. Oke. Ya, walaupun dia tidak terpilih di dalam DPD RI saat ini, tapi ya nomor 5 itu lumayan lah. Betul. Dari 4 kursi yang ada. Itu juga memberikan kebanggaan tersendiri begitu ya Pak ya. Ini juga sedang kita upayakan bahwa kalau menurut Undang-Undang 22.c itu kan bahwa jumlah anggota DPD itu sepertiga dari jumlah anggota DPR RI. Betul. Artinya komposisi sekarang anggota DPR RI itu bisa saja ditambah. Betul. DPD RI itu bisa Juga saja ditambah. bertambah juga begitu ya. Karena sekarang anggota DPR RI 575. Betul. Kalaupun seperempatnya kan artinya ada 191. Betul. Kalaupun ditambah 5 per daerah itu cuma 190. Betul, dan Artinya masih masih syarat di bawah begitu ya. Sepertiga. Itu undang-undang loh bicara. Betul. Ya, Dan itu masih kita undang-undang usahakan juga ya Pak. Belum lagi masalah lagi. Ini kita upayakan ya mudah-mudahan melalui judicial review PMK bisa berhasil gitu kan. Karena ini juga sangat merugikan dan membesarkan
kewenangan daripada kekuatan dan kewenangan daripada DPD RI. Jadi saya bergerak dua. Betul. Buat saya sendiri dan buat istri saya. Istri gitu ya. Dan harus bersinergi juga di situ ya. Ya sinergi lah, ya sesuai lah dengan harapan. Cuma tinggal masalah keuangan saja. Betul. Ya. Oke. Kalau keuangan saya cukup juga mungkin lebih juga bagaimana? Oke, Pak Nanan, kita akan membahas lebih dalam tentang perjalanan Pak Nanan ke Senayan, tapi kita jeda sejenak. Pemirsa Begesa Bahame, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama talk show terbaru dari Silampari TV, Begesa Bahame. Masih bersama saya Albu Kolbin, dan kali ini kita ada di episode perdana yang mengangkat tema Wang Linggau ke Senayan dengan bintang tamu spesial kita, yaitu Bapak Haji SN Pranaputra Sohe. Pak Nanan, kita melanjutkan pembahasan. Ada pertanyaan juga, apa sih alasan seorang Pranaputra Sohe memilih partai PKB begitu? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa PKB ini kan ternyata bukan partai kacangan. Oke. Dan sampai saat ini ternyata masih tetap ranking 4 nasional. Betul, eksistensi dari masih aman begitu dari, ya. Berapa puluh partai politik. Betul. Artinya bukan partai kacangan. Dan yang kedua, saya dengan ketua umumnya kenal. Betul. Beliau kenal, saya kenal beliau juga. Jadi ada kedekatan emosional begitu ya. Itu juga membuat saya tertarik di situ, yang paling utama itu karena saya kenal istrinya kenal saya kenal suami Caiminnya kenal saya gitu, sama istri saya juga gitu kan. Yang ketiga juga untuk dapil Sumsel 1 ini kan kemarin kan ranking 8 dari 8 kursi ya, karena ada yang 2 kursi kan. Artinya ada kansnya, peluang bisa ke sana. Ya. Kalau kita nomor nggak dapat kemarin terus ini berusahanya agak lebih berat. Kan. Agak berat. Ini artinya kan insya Allah dan alhamdulillah memang sudah terbukti dan terwujud begitu ya. Alhamdulillah. Pak Nanan, ini tadi kita membahas sedikit tentang Dapil Sumsel 1 begitu. Apa yang menjadi visi dan misi Pak Nanan sendiri pada saat bisa dikatakan campaigns gitu terhadap warga di Dapil Sumsel 1 begitu? Apa yang Pak Nanan bawa begitu? Nantinya akan ke Senayan begitu. Ya, saya yang paling utama adalah ingin menjadikan diri saya wakil daripada masyarakat Linggau, Musirawas, dan Muratara. Khususnya Linggau, Musirawas yang paling maksimal memilih saya. Betul. Memilih saya. Jadi di pemerintahan pusat, yang mana saya juga tahu tentang kondisi yang ada di Musirawas, kondisi yang ada di Muratara, itu saya di Lubuk Linggau saya sudah tahu. Betul. Artinya mudah-mudahan dengan saya hadir sebagai wakil masyarakat di pusat, saya bisa memberikan apa yang bisa saya perbuat nanti ke depan. Dan saya sebenarnya punya misi juga berkaitan dengan kalau saya diberikan kesempatan ini. Yang kedua tadi adalah ingin mengawal terwujudnya Sumsel Bar. Provinsi baru Sumatera Selatan Barat ya. Betul. Yang insya Allah kalau presiden baru nanti moratoriumnya dibuka, ya ini kesempatan emas buat kita juga bisa ikut berpartisipasi di situ. Betul, Sumsel. Dan peluang ini ada, karena di dalam Pilgub ini nanti kita akan minta kepada calon-calon gubernur ini untuk membuat komitmen kalau mereka terpilih mereka mau mendukung terwujudnya Sumsel Bar. Itu harapan kita begitu. Artinya ini kesempatan. Belum lagi kalau saya nanti supaya bisa duduk di sana mengajak teman-teman yang lain untuk kita bisa mewujudkan itu. Karena ada dua hal yang bisa
menjadi pemikiran bersama Oke. bahwa rentan jarak yang jauh ini membuat pelayanan kita jadi jauh juga. Betul. Ya, jadi tidak dekat. Jadi pelayanan itu biar lebih dekat lagi dengan adanya program. Yang kedua adalah percepatan pembangunan. Ya, bagaimana kita mau melakukan percepatan pembangunan kalau alokasi anggaran APBD kita kecil, Betul. sumselnya yang kecil. Oke. Kita contohkan saja dulu adanya Sumbaksel, Iya. Sumatera bagian Bagian selatan. Ada Lampung, ada Bengkulu, ada Babel, ada Jambi, ya Sumsel sendiri. Kalau tidak dimekarkan, mungkin nggak maju-maju itu. Betul. Bengkulu, Jambi, Lampung nggak Oke. maju-maju seperti sekarang. Nah, artinya kan itu contoh yang sudah ada. Yang kedua, contohnya lagi provinsi baru yang namanya Kepulauan Riau dan Riau sendiri, Oke. Provinsi Riau. Dulu APBD Riau, belum ada Kepulauan Riau, itu masih di bawah kita terus, di Betul. bawah Sumsel. Iya. Tapi mereka sekarang sudah hampir 13 triliun lebih, sementara Sumsel masih 11 triliun. Oke, jadi Ya, dia disusul Kepulauan jauh gitu Riau ya. dia 4,1, Oke. Riau dia 9,1. Nah, ini bukti konkret. Jadi kalaupun kita memekarkan diri bukan karena kita mau Mengambil keuntungan lah ya, memanfaatkan situasi seperti itu. memisahkan dalam pengertian ke daerahnya, tidak. Oke. Ya. Kita tetap Justru tapi kita tujuannya ingin baik begitu percepatan ya. pembangunan dan percepatan pelayanannya aja, ya. Oke. Itu contoh-contoh konkret yang konkret. saya sampaikan tadi kan. Nah, mungkin nanti Sumselnya sendiri berapa triliun, 8 triliun, mungkin kita nanti 5 triliun. Jadi dari situ aja udah naik nanti ya. Oke. Itu harapan kita ke depan. Mudah-mudahan moratorium ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin Oke. juga ikut mengawal bagaimana Bandara Kota Lubulinggo ini nantinya bisa lebih optimal lagi. Oke. Ya, bisa melayani daripada umroh. Betul. Apabila perlu nanti bisa menjadi embarkasi haji. Ya, karena Amin. saat ini bandara sedang diperpanjang Baru panjang, oke. runway-nya. Betul. Ya kan, runway-nya sudah diperpanjang, apronnya sudah diperlebar. Diperlebar. Kemarin kita sudah bebaskan lahan untuk pelebaran apron yang kemarin 3 pesawat, sekarang bisa 6 pesawat. Alhamdulillah. Yang kemarin juga kita sudah bebaskan lahan untuk perpanjangan bandara, ya. Yang sekarang 2.220, sekarang insya Allah akan diperpanjang jadi 2.500. Anggarannya sudah ada, tendernya sudah. Oke. Artinya yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan mungkin nanti ke depan asrama haji. Betul. Imigrasi sudah kita bangun. Oke. Nah, kalau asrama haji sudah Sudah dibangun, dibesarkan, oke. mungkin lahannya nanti oleh pemerintah kota, mungkin Kementerian Agama nanti bisa membangun asrama hajinya, insya Allah. Insya Allah akan terwujud siapa, begitunya. apa yang akan memakainya? Yaitu ada 10. Betul. Merangin, Surulangun, Karena kita juga kota transit begitu ya. Lubulinggo, Musirawas Lebong, terutama. Oke. Musirawas, Empat Lawang, Pagar Alam, Pali, Lahat. Semua akan ngumpul di Semuanya sini bisa, ya, bisa memanfaatkan. Tapi bukan itu yang kita Jadi titik fokus begitu menjadi ya. harapan utama. Ya efeknya itu, domino efeknya di mana? Kalau bisa embarkasi haji, insya Allah kita juga artinya bisa melakukan pelayanan umroh. Betul. Kalaupun seminggu sekali umroh bisa langsung dari Lubulinggo, alangkah bahagianya Masya orang Allah. umroh. Nah, ya bahagia karena bisa umroh langsung Mudah, dari sangat Linggau. mudah ibadah Bahagia ini. karena orang datang ke Linggau bisa lebih ramai lagi, ekonominya lebih meningkat. Ini kan harapan-harapan. Betul. Tapi bukan arti jadi tuntutan. Betul. Wah, begitu saya duduk nanti, Pak Nanan, mana ini? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Enggak lah. Enggak. Ini bukan janji politik. Betul. Ini bukan janji politik, ini harapan. Harapan, betul. Harapan, karena kalau saya tidak bisa menentukan sikap. Lain kalau kepala daerah. Betul. Kalau kepala daerah dia bisa janji politik karena dengan kemampuan dia, dengan ide dia, dengan kewenangan dia bisa Dia punya hak di situ begitu. mewujudkan itu. Betul. Tapi kalau ini enggak. Oke. Saya masih banyak orang lain, orang di
DPR RI itu ada 575. Betul. Belum lagi ketua partai dan sebagainya. Banyak sekali yang lebih di atas saya. Oke. Ya, jadi ini bukannya suatu Betul. janji, jadi Tapi harapan. itu bisa dijadikan sebagai mimpi Ya. itu akan diwujudkan begitu ya Pak. Bisa jadi terwujud begitu ya. Dengan bantuan semesta begitu. Yang penting kita yakin dulu begitu ya. Karena yang bisa dipelajari dari seorang Pak Nanan adalah rasa optimisnya itu loh, dan dedikasi untuk daerah Kota Lubuk Linggau yang perlu diacungi jempol gitu. Pak Nanan, kita akan melanjutkan pembahasan kita, tetapi kita kembali rehat sejenak. Pemirsa Begesa Bahame, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Begesa Bahame, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat seru ini bersama narasumber super spesial kita, yaitu Wali Kota Lubuk Linggau 2 periode 2013-2023 yang telah berhasil melaju ke Senayan untuk menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Pak Nanan, ini kita nggak terasa udah di segmen ketiga begitu ya. Pak Nanan, ini kita akan melihat perjalanan seorang Pak Nanan begitu. Apakah menjadi pemimpin, baik itu wali kota yang sudah 2 periode begitu, dan akhirnya kita juga menjadi wakil rakyat juga ini, insya Allah nanti untuk menjadi anggota DPR RI. Apakah itu menjadi mimpi seorang Nanan kecil begitu? Ya, sebenarnya kalau mimpi enggak juga ya. Oke. Tapi karena saya memang dari Uyang saya, Oke. Uyang ya, Uyang itu Uyang di atas nenek lagi. Betul. Itu kan dulu pangeran, Oke. dua-duanya pangeran Warakati, pangeran Walditi ya, itu pangeran Amin, pangeran Mantap ya. Gitu. Terus kakek saya sendiri pernah jadi bupati dulu, Betul. tahun 65 itu Haji Abdus Somad Mantap. ya. Itu orang tuanya daripada ibu saya. Betul. Dan bapak saya juga pernah jadi sekda, walaupun beliau umur 39 sempat stroke. Oke. Jadi beliau menjabat sekda tuh posisi masih stroke. Oke. Nah, dan yang paling utama adalah karena saya putra daerah dan saya ingin bagaimana saya bisa berbuat di daerah saya, bisa memberikan suatu hal-hal yang monumental terhadap masyarakat Kota Lubuk Linggau yang kita cinta ini. Itu saja sebenarnya dasarnya, hanya karena itu. Oke, jadi terinspirasi dari pendahulu, akhirnya terwujud dulu begitu ya? Kakek, nenek, orang tua, terus dorongan karena kita putra daerah, dorongan saya dulu di organisasi, saya dikit KNPI dulu. Betul. Di KNPI di organisasi saya 9 tahun menjabat sebagai ketua KNPI ya. Jadi muncul kecintaan begitu ya Saya terhadap. sudah berbuat. Dan ya makanya terakhir ini istri saya bilang, "Ya udah Pak, berat Pak jadi kepala daerah saat ini." Ya, banyak tantangan dan risikonya. Oke. Ya, berbuat salah, nggak berbuat juga salah. Salah jadi, gitu ya. Itu. Apalagi medsos ini udah Pilihan mudah saya untuk sekali bisa berbuat di Kota Lubuk Linggau ini sudah sangat luar biasa bagi saya ya menilainya. Kita juga sebagai warga Kota Lubuk Linggau sangat berterima kasih nih Pak. Oke. Pak Nanan nantinya dengan perjalanan hidup, segala sesuatu yang telah dilakukan, Pak Nanan itu ingin dikenang sebagai orang seperti apa sih nantinya? Ya, kalau saya mengalir aja lah. Oke. Yang penting selagi saya masih diberikan kesempatan, umur panjang ya, Amin. kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saya ingin terus saja berbuat. Oke. Berbuat walaupun saya sampai akhir tua nanti. Ya, saya ingin tetap berbuat ya, untuk Kota Lubuk Linggau yang kita cintai khususnya ya. Karena dan Musirawas juga ya. Karena dua daerah ini yang merupakan daerah kelahiran saya dan orang tua saya gitu kan. Dan saya pernah mengabdi juga di Kabupaten Musirawas. Jadi saya ingin terus berbuat aja. Nah, kalau mau dikenang sebagai apa ya terserah orang menilai saja. Yang penting kita niat baik, Ya, insya Allah niat akan baik nyampe. kita terus berbuat. Oke. Itu aja ya. Dan ya banyak-banyak berbuat sebaik mungkin. Baik mungkin. Wah, ini tidak salah kalau warga Kota Lubuk Linggau sangat mencintai sosok Pak
Nanan begitu ya. Karena ada dua momen ini Pak yang saya sangat ingat sekali. Pertama pada saat Pak Nanan waktu COVID pernah menderita COVID waktu itu ya. Jadi alumni COVID juga begitu ya. Betapa di media sosial khususnya Facebook penuh dengan doa buat Pak Nanan. Lalu bagaimana Pak Nanan menanggapi kecintaan warga Kota Lubuk Linggau khususnya terhadap Pak Nanan sendiri? Ya itulah. Jadi ya saya juga berterima kasih ya, doa dan dukungan dari support masyarakat terhadap saya ya, sehingga saya mendapat kekuatan tersendiri dalam mengalami COVID tersebut ya. Karena saya merasakan juga begitu beratnya tantangan saya dalam mengatasi permasalahan COVID di Kota Lubuk Linggau. Ya, dari hal sosialisasi sampai ke mengatasi yang kena ya, dan juga pembagian sembako yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dan itu saya tidak melihat di tempat lain. Ya, saya tidak melihat di tempat lain. Ya, kekompakan saya dengan Forkompinda yang ada waktu itu sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi dan sangat saya satu akhirnya kena sendiri ya waktu itu. Iya. Itu. Ya, itu saja. Jadi itu juga sebagai wujud kecintaan. Jadi ngerasa sadar juga, oh ternyata alhamdulillah warga Kota Lubuk Linggau banyak yang support gitu ya. Ya. Ada juga satu momen yang viral begitu pada saat masa-masa pergesekan menuju pemilu gitu di bandara salah satunya, itu sempat viral sekali. Banyak sekali warga Kota Lubuk Linggau yang marah begitu karena bapaknya diperlakukan secara tidak sopan begitu menurut mereka. Lalu bagaimana tanggapan Pak Nanan dengan kemarahan warga Kota Lubuk Linggau itu? Ya itu wajar-wajar saja karena video itu kan tidak disetting. Betul. Video itu mengalir saja begitu. Ya. Dan yang saya pahami karena saya lagi menyambut tamu kehormatan. Betul. Tamu kehormatan dan ya sebagai tuan rumah lah. Sebagai tuan rumah ya saya harus memaklumi semua itu, walaupun itu tidak maklum sebenarnya. Dan itu sangat wajar warga marah gitu ya. Tapi bagaimana Pak Nanan menanggapi itu pada saat wah ini bentar lagi pemilu begitu ya. Lalu apakah mana ini lebih ke banyak ke positif atau negatif dengan momen itu? Semakin yakin ini semakin melaju atau membuat down seperti itu? Enggak juga. Sebenarnya orang-orang yang masyarakat yang mendukung dan ini itu memang sudah dari hati nuraninya memang. Jadi walaupun nggak ada kejadian itu juga ya tetap saudara-saudara kita tersebut masih tetap saja memberikan dukungan ke saya. Saya optimis. Apalagi hasil yang kemarin. Tambah itu, optimis lagi itu saya. Lebih optimis ini ya, lebih kebanding dari yang ekspektasi. Yang grassroots ya. Betul. Nah, grassroots ini yang saya banyak dengar itu, waduh, hanya karena beras, hanya karena minyak, hanya karena sesuatu. Mereka tidak lagi bermain dalam nurani. Betul. Hati nurani dikesampingkan begitu ya. Transaksional ya. Betul. Jadi nggak ada mikir-mikir itu. Tutup mata langsung yang penting. Ya, tapi ya sekali lagi karena tidak ada wasit yang seperti Pak Nanan bilang begitu ya. Oke, Pak Nanan, sebenarnya masih banyak sekali yang kita bisa bahas, tapi waktu juga yang memisahkan kita ini. Sebelum kita berpisah, ada dua pertanyaan ini. Pertama, apa harapan Pak Nanan nantinya setelah aktif menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029? Ya, saya mencoba untuk penyesuaian diri dulu. Penyesuaian diri khususnya di partai saya. Betul. Karena di partai saya, Partai Kebangkitan Bangsa itu saya warga baru dulu. Betul. Dan yang kedua, penyesuaian diri di lingkungan. Di lingkungan itu sendiri. Ya, di DPR RI. Karena saya baru ini bekerja di sana. Dan ini pertanyaan kedua yang jadi pertanyaan terakhir. Apa yang ingin Pak Nanan sampaikan kepada warga masyarakat siapapun itu yang terutama di Dapil Sumsel 1 yang telah memilih Pak Nanan sehingga berhasil melaju ke Senayan?
Ya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Dapil 1 Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas, Lubuk-Linggau, dan Muratara yang sudah memberikan dukungan, doa, dan memilih Partai Kebangkitan Bangsa sehingga saya bisa terpilih menjadi anggota DPR RI di periode yang ke depan ini. Dan seterusnya saya tetap memohon doa serta dukungannya, semoga saya bisa menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Insya Allah kalau diberikan terus kekuatan lahir dan batin dan juga doa dari segenap masyarakat Dapil 1, insya Allah saya akan bisa menjalankan amanah ini. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan yang saya lakukan selama proses ini. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Saya sebagai warga Kota Lubuk-Linggau itu sendiri memberikan dukungan dan doa penuh untuk Pak Nanan dan mewakili dari warga Kota Lubuk-Linggau dan seluruh masyarakat di Dapil Sumsel 1. Pak Nanan, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di episode perdana talk show terbaru dari Sil TV, Begesa Bahame. Semoga Pak Nanan sehat dan keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, demikianlah talk show terbaru dari Silampari TV, Begesa Bahame, bersama saya Albu Kolbin dengan narasumber super spesial kita yaitu Bapak SN Pranaputra Sohe yang lebih akrab dikenal dengan sapaan Pak Nanan atau Kak Nanan. Baik, saya Albu Kolbin bersama tim kerja Begesa Bahame pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale. Sampai jumpa.